Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang melekat pada Kristus. Karena seringkali hidup kita itu tidak melekat pada Kristus atau tidak menyatakan kesaksian diri kita sebagai orang yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Nah, firman Tuhan akan mengajarkan kembali supaya kita tetap memuliakan Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai dengan 24 adalah dasar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan awali dengan bersama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kehidupan yang Engkau karuniakan ini kami pergunakan dengan jalan yang salah, yang cuma kami ikuti menurut kata hati kami atau menuruti kata orang-orang di sekitar kami. Tetapi kami tidak mengikuti sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu ampuni kami, sekarang tuntun kami untuk kami boleh menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan, membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha, karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika saya pertama kali pindah ke Solo, lalu saya diajak untuk ikut makan. Ya, ada jemaat yang ngajak makan. Waktu itu yang ngajak memang kebetulan anak-anak muda, karena saya waktu pertama di GKI Coyudan itu kan membina anak-anak remaja pemuda. Nah, ketika diajak makan begitu, lalu mereka tanya, "Cik, mau pesan apa?" "Capcay enak loh Ci di sini." "Oh boleh," gitu ya. Lalu saya ikut pesen capcay. Begitu capcaynya keluar saya bingung. Kenapa? Karena yang melekat di benak saya sebagai orang yang besar dan lahir di Bandung, capcay itu warnanya putih. Tapi waktu disodorkan warnanya merah. Nah, saya bingung. Ini makanan apa? Lah ini capcay. "Ah bukan," saya bilang. "Capcay itu putih." Lalu mereka bilang kalau mau putih harus pesan putih. Kok di sini merah gitu ya. Nah, lalu saya berpikir, oh gitu ya. Ternyata di Solo itu banyak capcaynya yang dikasih saus tomat jadi warna merah. Padahal yang melekat di sini warna putih. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, dari situ kemudian saya belajar. Rupanya kalau kita tidak mengubah pelekatan kita dalam pola pikir, pola hidup, dan iman kepada Kristus, maka kehidupan kita itu tidak akan seperti gambaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita membaca satu bagian firman Tuhan tentang Titus,
yang masih muda, bagaimana dia diutus untuk mendampingi Paulus memberitakan firman Tuhan dari satu jemaat ke jemaat lain, dari satu tempat ke tempat lain. Dan dia dipuji banyak orang. Kenapa? Karena dia melekat kepada Kristus, sampai Paulus sendiri memujinya. Walaupun Titus itu pengetahuannya belum banyak, tetapi perilakunya, tutur katanya mencerminkan bahwa dia adalah orang muda yang percaya pada Yesus, yang dibimbing dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ini sangat menarik, karena kehidupannya yang dilekatkan kepada Kristus itu menunjukkan sikapnya yang bijaksana, sikapnya yang tulus, penuh kesabaran, penuh cinta kasih, seperti teladan Kristus. Nah, orang akan mengetahui inilah utusan Allah, inilah utusan Kristus, yaitu orang yang hidupnya melekat pada Kristus. Nah, ada satu ayat yang mengatakan Yesus pokok dan kita caranya harus melekat, sama. Ya, kita juga harus melekat. Bagaimana Titus itu menjalankan kehidupan sebagai misi yang muda, misionaris yang muda, memberitakan kasih Tuhan. Belum pandai berbicara, belum pandai berkhotbah, cuma melayani Paulus dan jemaat. Tapi toh dia tidak malu, dia tidak keberatan, dia tidak merasa dikecilkan, tetapi dengan sungguh-sungguh dia melayani sebagai orang muda yang melekat pada Kristus. Jadi kita juga sekarang harus belajar mengubah pola hidup kita. Saya tadi melekat pikiran saya itu pada pola yang ada di Bandung. Padahal saya sudah ada di Solo. Maka seharusnya saya menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru yang ada di Solo. Nah, itu juga sama. Kita dulu melekatnya pada dosa. Pikiran ini selalu buntu, selalu jelek, selalu penuh amarah, penuh dengki, iri hati, dan sebagainya. Singkirkanlah itu. Karena pelekatan kita sekarang lagi bukan kepada dunia ini, tetapi sekarang kita hidup melekat kepada Kristus. Dan teladan Kristus itu adalah teladan yang sangat sempurna baiknya. Dengan penuh ketegasan tapi sabar. Yesus itu bukan yang kelemak-kelemek, tapi Yesus itu tegas. Namun di dalam ketegasannya dia menyampaikan dengan hikmat dan kesabaran. Itu yang patut menjadi keteladanan kita. Artinya kita juga harus tegas kepada diri kita sendiri dan juga kepada sesama kita ketika mereka membujuk kita untuk tidak hidup sesuai firman Tuhan. Kita harus tegas katakan, maaf, tidak bisa. Nah, saya sekarang sudah punya lekatan yang baru. Saya melekat kepada Kristus yang menghidupi saya dengan kuasa kebangkitannya. Oleh karena itu saya harus hidup seperti Kristus. Ya, melekat seperti Kristus. Tolak dengan tegas. Jangan kemudian kalau diajak yuk kita jadi orang yang main judi atau perjudian, ini lagi dimarak ya, judi online, ditutupi semua itu. Lalu kita bilang, ya gimana ya, saya nggak bisa tuh, saya belum pernah tuh. Nggak apa-apa, nanti saya ajari, kalau cuma judi aja gampang. Dalam waktu beberapa menit kamu bisa, ayo, mikir lagi. Aduh, gimana ya. Mereka tahu Anda orang Kristen, tapi mereka tahu Anda juga lemah, tidak melekat dengan sungguh, dan tidak punya ketegasan untuk berkata, maaf, tidak. Kalau untuk yang itu, saya tidak. Nah, seringkali kita pekewu terhadap sesama, teman, orang-orang di sekitar kita. Tapi kita tidak pekewu pada Yesus yang sudah memberi kita hidup baru. Ya, ada keraguan, benar nggak ya? Kalau judi online itu menguntungkan, kalau judi itu menyenangkan dan sebagainya. Nah, itu menggelitik hati kita. Kita belum membuang pelekatan kita pada dunia seluruhnya. Hasilnya kita tidak bisa melekat pada Kristus seutuhnya. Belajar dari Titus yang sampai dipuji, dipanggil oleh jemaat di mana-mana. Ya, bersama dengan Paulus, jemaat menganjurkan nih, Paulus didampingi Titus saja, anak muda yang baik, anak muda yang melayani, anak muda yang bersaksi, anak muda yang hidupnya melekat pada Kristus. Ya. Jadi teladan Titus ini sangat menarik karena dia dinilai seorang yang hidup walaupun usianya belum tua, tetapi hidupnya sudah melebihi orang yang sudah dewasa. Hikmatnya dari Tuhan dipergunakan semua melalui karya Roh Kudus, dan dia betul-betul menjadi teladan yang baik. Nah, salah satu contoh ya, mari kita hidup tidak lagi dengan melekatkan diri kepada dunia, melainkan melekatkan diri kepada Kristus. Ku persembahkan seluruh hidupku bagi kemuliaan Allahku. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita membaca
bahwa kita bisa melekat kepada Kristus dan dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, yang kedua kita belajar dari Titus ini, dia dipilih dari sekian banyak orang. Dan Titus sukacita menerima pilihan untuk melayani. Ada banyak orang yang kalau dipilih untuk melayani itu jawab, jangan saya lah, belum waktunya saya melayani. Pertanyaannya kapan waktunya? Ya nanti ada waktunya. Kapan? Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau menyerahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan, kita tidak akan pernah punya waktu untuk melayani. Titus yang masih muda yakin dia dipimpin Tuhan untuk bisa melayani, tidak mikir gajinya berapa, tidak mikir keuntungannya berapa, kekayaannya berapa, tetapi yang penting dia bisa melayani. Kita bukannya disuruh untuk jadi orang yang tidak mikir kehidupan. Hidup ini harus dipikir, memang nafkah hidup itu tidak mudah, berat, ongkosnya mahal, ya harus dipikir, tetapi juga kita tetap harus melakukan semua itu dalam rangka melayani. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan di segala sisi kehidupan kita. Kita yang berdagang, kita yang bekerja, kita yang bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri, kita layani sesama kita ketika kita melakukan pekerjaan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Lalu pelayanan yang kedua itu bukan cuma di antara sesama di luar rumah. Dalam rumah juga harus dilayani, keluarga kita harus dilayani, dan kita melayani juga di rumah Tuhan. Nah ini penting, karena kalau kita cuma melayani, menginjili lalu tinggal begitu saja, bagaimana mereka bisa bertumbuh, berkembang di dalam iman? Jadi pelayanan di tengah gereja juga itu harus menjadi bagian yang penting. Ya, jangan anggap saya belum punya waktu. Ya nanti saya melayani di tengah pekerjaan, oh bagus sekali. Tapi punyalah waktu untuk melayani Tuhan juga di tengah kehidupan berjemaat. Lah siapa yang mau melayani kalau bukan saudara-saudara sebagai gerejanya? Nah, jangan katakan orang lain, kita dipanggil. Kita dipanggil untuk tetap melayani juga di tengah jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh dan berkembang. Caranya melekatlah pada Kristus. Apa yang Anda tidak bisa pasti akan menjadi bisa ketika kita melekat melihat teladan Kristus. Nah, kita mau persembahan hidup kita bagi Tuhan, pasti ada jalan kita bisa melayani Tuhan dengan baik di tengah jemaat, di tengah gerejanya. Nah inilah firman Tuhan yang menjadi pengajaran bagi diri kita saat ini, supaya kita itu tidak menganggap bahwa kehidupan di dunia ya dunia dinikmati, dan gereja tidak usah, itu tidak benar. Kita hidup di dunia untuk membangun gereja Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, ajarkan pada kami untuk kami boleh melayani Tuhan di tengah keluarga, masyarakat dan gereja Tuhan. Dan dengan demikian kesaksian hidup kami menyatakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang melekat kepada Kristus, yang menyatakan kuasa kesaksian Allah yang menghidupkan kami dari segala kuasa dosa yang mematikan kami. Sekarang kami hidup di dalam karya kebangkitan Kristus. Biarlah kehidupan ini boleh semakin memuliakan Tuhan. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.